Pernah nggak sih janji sama teman buat jalan-jalan, tapi entah kenapa butuh waktu lama banget buat kejadian? Nah, cerita kali ini persis kayak gitu. Kita bakal bahas sebuah kisah dari blog Roadblock 101 tentang janji persahabatan yang akhirnya terwujud setelah 7 tahun. Benar-benar penantian yang panjang dan pastinya penuh cerita. Oke, jadi ceritanya itu dimulai dari janji simpel di tahun 2018. Tapi siapa yang nyangka ya, butuh 7 tahun. 7 tahun loh! Dan di tengah-tengahnya, kita semua tahu ada pandemi global. Baru deh di Oktober 2025, janji itu bisa ditepati. Yuk, kita lihat gimana sih awal mulanya janji ini dibuat. Nah, kita mundur dulu ke tahun 2018, di Jakarta. Coba bayangin suasananya. Ya, agak sedih-sedih gitu. Ada seorang teman namanya Iwan, dia mau tutup kedai makanannya buat pulang kampung ke Pangkal Pinang. Nah, di momen perpisahan inilah sebuah janji besar diucapkan. Dan ada yang unik nih soal angka 7. Kayaknya emang udah takdirnya deh, soalnya nama kedai si Iwan ini kedai 7. Terus coba lihat tanggal acara perpisahannya, 23 November kan? 23 bulan 11, kalau kita iseng-iseng jumlahin angkanya, 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1, hasilnya 7 juga. Keren banget kan? Detail kecil tapi ngena banget. Acaranya sendiri namanya lucu banget. Aksi Bela Kedai 7. Ini semacam parodi dari isu politik yang lagi rame waktu itu loh. Nah, di tengah suasana seru-seruan inilah janji itu diucapkan. Si penulis blog janji bakal nyamperin Iwan di Pangkal Pinang, yang mereka sebut pulau. Janjinya sih tulus banget. Tapi, ya itu, mereka belum tahu kalau dunia bakal berubah drastis. Janji yang kelihatannya gampang itu, ternyata harus dipendem dulu. Kenapa? Ya karena pandemi COVID-19. Semuanya jadi tertunda. Tahun-tahun berlalu, dan pas akhirnya udah bisa jalan, malah ada tantangan baru. Dunia penerbangan ternyata udah nggak sama lagi. Lihat deh, bedanya rencana sama kenyataan. Tadinya, rencananya gampang banget. Terbang langsung dari Batam ke Pangkal Pinang. Simpel kan? Ternyata setelah pandemi, rute itu udah nggak ada. Udah gitu, tiket yang udah dibeli pertama ditunda. Terus malah dibatalin. Ampun deh. Akhirnya mereka terpaksa muter lewat Jakarta dulu. Udah nunggu bertahun-tahun, perjalanannya sendiri dibikin ribet. Oke, setelah semua drama penerbangan itu, akhirnya sampai juga mereka di pulau. Dan begitu sampai, si tuan rumah, Iwan, udah siap sedia. Dia langsung ngajak mereka buat kenalan sama pulau lewat cara terbaik. Lewat makanannya dong. Dan ini dia bintang utamanya. Namanya saucu atau babi panggang. Coba deh bayangin kulitnya yang super renyah itu. Nah, makanan ini bakal jadi semacam tema utama perjalanan kuliner mereka. Pokoknya hampir setiap makan pasti ada saucu. Makan malam pertama langsung hajar. 1 kilo saucu langsung habis, bayangin. Tapi nggak cuma itu loh, mereka juga coba mei cai koro sama satu masakan unik, sayur tumis kulit babi. Kata penulisnya, rasanya unik dan sangat lezat. Ini benar-benar bukan cuma makan malam biasa, tapi petualangan rasa pertama mereka. Nah, malam pertama itu isinya nggak cuma makan doang. Ada aja cerita-cerita lucunya yang nunjukin betapa dekatnya mereka. Mulai dari komentar soal kota Pangkal Pinang yang ternyata nggak punya mall besar, terus kaget lihat teman mereka, Lingga, yang ternyata jago banget minum bir. Sampai ada celetukan kocak soal istri seorang teman yang mukanya mirip banget sama teman mereka yang lain, si Wiwi. Ada-ada aja kan? Oke, lanjut keesokan harinya. Nah, disinilah petualangan yang sesungguhnya dimulai. Mereka siap buat keliling pulau. Dan ternyata, pulau ini nyimpen banyak banget kejutan yang nggak mereka sangka-sangka. Rencana perjalanan mereka hari itu padat tapi seru. Pertama, ke Pagoda Nusantara, terus ngopi-ngopi di kedai kopi Paus, lanjut ke Taman Bintang Samudra, dan ditutup dengan santai di Pantai Rambak. Wah, komplit banget ya. Setiap tempat pasti ada ceritanya. Destinasi pertama, Pagoda Nusantara. Perjuangannya lumayan nih, jalannya nanjak, rusak pula, tapi begitu sampai atas, semuanya kebayar lunas, pemandangannya indah banget, dan yang paling asyik, cuma ada mereka di sana, berasa kayak tempat pribadi gitu. Habis jalan-jalan, lapar dong, waktunya makan siang di kedai kopi Paus. Dan ini jadi salah satu highlight kuliner lagi. Makanannya enak-enak, harganya juga ramah di kantong, penulisnya bahkan bilang sup ikannya yang ada rasa asam segernya itu luar biasa. Bener ya, kadang tempat yang sederhana justru rasanya juara. Nah, ini mungkin kejutan paling besar selama perjalanan mereka. Namanya Taman Bintang Samudra.
ini adalah tempat ziarah yang ternyata megah banget. Sampai-sampai penulisnya bilang kalau interpretasi jalan salib di sana itu setara standar internasional. Bener-bener gak nyangka bakal nemuin tempat sekelas ini di pulau. Setelah hari yang panjang dan penuh kejutan, penutupnya perfect banget, santai di Pantai Rambak. Coba bayangin deh, duduk-duduk di atas batu besar, minum air kelapa muda segar, dan pastinya nggak ketinggalan buka setengah kilo sauco lagi buat dinikmati sambil lihat matahari terbenam. Aduh, nikmat banget. Sampailah kita di malam terakhir mereka di pulau. Dan gimana cara merayakannya? Tentu saja dengan pesta makan sekali lagi. Kali ini ada penemuan kuliner baru lagi, obrolan yang lebih mendalam, dan tentunya porsi terakhir saucoy yang udah ditunggu-tunggu. Makan malam terakhir mereka di RM Sivo. Tempatnya sih agak sepi, tapi uniknya ada panggung karaoke terbuka. Jadi ada hiburannya lah. Makanan yang jadi bintang malam itu adalah kulit kepala babi, yang katanya sedap banget. Dan sebagai klimaksnya, mereka pun membuka setengah kilo caucu terakhir. Saking banyaknya makan saucu, penulisnya sampai bilang begini, dengan porsi sebanyak itu, saya yakin saya telah menghabiskan jatah seumur hidup saucu saya. Haha, bisa dimaklumi sih, ini benar-benar rangkuman petualangan kuliner mereka yang luar biasa. Dan seiring perjalanan ini mendekati akhir, jadi makin jelas apa inti dari semuanya. Ternyata ini bukan lagi sekedar soal pemandangan atau tempat wisata. Ini soal kebersamaan, soal persahabatan, dan yang paling penting, soal sebuah janji yang akhirnya tuntas. Perjalanannya belum selesai sampai di situ. Bahkan pas pulang pun, setiap momennya berharga. Ada sarapan terakhir di Kopi Sejati, terus mampir Jakarta buat makan makanan yang bikin kangen kampung halaman, sempat-sempetin ngopi sama teman lain, baru deh terbang pulang ke Singapura. Benar-benar sampai detik terakhir, isinya adalah kebersamaan. Penulisnya sendiri bilang kalau perjalanan ini rasanya pas banget. Nggak kecepetan, tapi juga nggak kelamaan. Cukup buat bikin banyak kenangan, ketawa bareng, tapi nggak sampai bosen. Semuanya terasa tepat pada porsinya. Dan kutipan terakhir ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Sebuah janji lama akhirnya terpenuhi, sebuah babak ditutup, dan kini menjadi kenangan berharga dalam hidup. Jadi, ini bukan sekedar liburan biasa ya. Ini adalah tentang menepati janji, menutup satu cerita, dan membuka lembaran kenangan baru. Kisah ini, meskipun sederhana, jadi pengingat yang kuat banget ya tentang arti sebuah janji dan persahabatan. Dan ini juga jadi bikin kita mikir nih, kira-kira janji apa ya, entah itu besar atau kecil, yang sedang kita tunggu-tunggu untuk kita penuhi?